Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada subuh hari ini hari ke-6 bulan Ramadan, kita kedatangan Ustadz kita yang selama ini bermukim di Dumai cukup lama, dan alhamdulillah saat ini beliau tinggal di Pekanbaru, yang tinggalnya di seberang masjid kita ini. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita panggil Ustadz kita Haji Syukri Anas. Pada Pak Haji Syukri Anas, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ali, pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberinya kesehatan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada puasa yang ke-6 ini alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beri salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya, dan atas izin Allah kita diberinya syafaat, dan insya Allah bersamai di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh al-muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba menyampaikan masalah hikmah. Berawal dari ada kata-kata sehubungan dengan baik di masyarakat yang kalangan atas maupun di bawah. Apa kata-katanya? Carito Nabi parangai Fir'aun. Iko yang pasti. Carito Nabi parangai Fir'aun. Apakah hikmah di dalam cerita ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkuasa yang paling kejam, yang tidak senonoh lagi dikatakan di dunia ini adalah Fir'aun. Saking perkasanya, saking kuatnya, saya Tuhan kamu. Ini Fir'aun. Ada enggak kira-kira seperti Fir'aun sekarang nih? Mungkin saja ada nih, agak garing memang tadi. Jadi sampai ada cerita dengan kejaman Fir'aun ini, barang siapa yang hamil sudah hampir lahir anaknya, diumumkan anak yang laki-laki lahir, bunuh, libas. Nah ini ceritanya. Sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, berlawanan dan bertentangan, mau mencoba ini. Karena Fir'aun ini sudah banyak
cobaan-cobaan bagi beliau. Pantas juga enggak Fir'aun kita pakai beliau. Dikasih hujan batu, dikasih hujan lebat, petir, dikasih cacat, stroke, dikasih mukanya nih bintik-bintik seperti cacar yang besar-besar. Alunjole mada. Di harapan supaya Fir'aun ini bisa tobat. Jadi berkehendaklah Allah Subhanahu wa taala yang tadinya diumumkan apabila lahir anak laki-laki libas, tidak ada ampun. Kemudian kehendak itu datang sendirinya. Datangnya tidak jauh, dekat. Disuruhlah hanyutkan lahir anaknya, memang laki-laki, dihanyutkan. Siapakah yang dihanyutkan di dalam peti itu? Adalah Nabi Musa. Kemudian cerita yang hanyut itu sampai ke istana Fir'aun. Kemudian dirawat oleh istri Fir'aun. Siapakah nama istri Fir'aun? Aisyah. Ini Fir'aun nih. 100 tuh Pak Julius. Kemudian setelah menengok di peti itu, di pangku, pelihara, kemudian dengan akal logikanya Fir'aun dipelihara oleh Aisyah ini. Akhirnya sampai besar. Sebelum besar itu nangis-nangis. Kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ibunya dengan Nabi Musa ini. Akhirnya tumbuh besar. Kemudian setelah besar ada putri Fir'aun. Di situ ada pembantu di istana Fir'aun ini namanya Masyitah. Masyitah ini sangat akrab dengan putrinya. Mungkin karena sama-sama perempuan ya. Kemudian mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, putri Fir'aun ini itu dipelihara oleh Aisyah. Kemudian sampai putri ini disisirkan oleh Masyitah sehingga suatu saat sisirnya itu jatuh. Kemudian mau ngambil lagi, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar oleh putri ini. Ini ucapan apa pula ini? Bismillah ini. Kemudian dengan nama Allah. Ya Bunda Masyitah, apakah ada Tuhan selain dari abi aku? Ini. Jadi sehingga Fir'aun ini sudah dianggap, dia menyatakan diri untuk menganggap Tuhan. Ya, akhirnya putri ini melaporkan ke ayahnya. Kemudian dipanggillah Masyitah ini. Masyitah ini kemudian diancamlah Masyitah ini oleh Fir'aun. Saya Tuhan kamu. Aduh. Kata Masyitah. Kata Fir'aun. Kemudian Fir'aunnya saking tidak maunya menerima Fir'aun ini sebagai Tuhan, dia tetap dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Masyitah ini dikumpulkan ke tukang jagal-jagal Fir'aun, mau digoreng. Bukan pisang saja mau digoreng,
tapi masih toh juga digoreng. Yang hikmahnya di sini, berapa orangkah anak masih toh? Nah, ini ceritanya. Menurut sebagian riwayat, anaknya 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Kemudian disiapkanlah wali besar, diisilah dengan minyak. Kemudian dengan paksaan oleh Fir'aun, putrinya ini melompatlah satu-satu. Disuruh melompat ke wajan ini yang berisi minyak panas ini, satu-satu sampai 3. Ya, hampir saja masih toh ini berubah pikiran. Namun anaknya yang masih kecil, yang laki-laki, apa ucapan anaknya nih? Belum pantas ngomong tapi ngomong. Ibu, Umi jangan takut. Surga sudah menanti kita. Di sini bukan tempat kita. Terheran-heran masih toh dengan penuh kekuatan iman, maka melompat juga lah berdua dengan anaknya masih toh ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelum dia melompat itu, nyawanya sudah dicabut duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya hasil penggorengan itu dia mati. Di mana kita tahu bahwa hasil penggorengan itu harum, masih toh ini? Kapan kita tahu? Waktu Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj, bertanya Nabi kepada Jibril, itu apa itu yang berbau harum sekali? Dijawab oleh Jibril, itulah masitoh yang digoreng oleh yang mengaku Tuhan. Kemudian penuh yakin kita, Isra Mi'raj itu sampailah ke kita bahwa masitoh itu digoreng harum dan wangi. Kalau kita sampai ke sana sekarang, mungkin masih harum juga. Namun dengan penuh keyakinan kita saja, Isra Mi'raj itu benar adanya, maka kita yakini dengan penuh yakinnya bahwa masitoh ini harum. Kemudian itu cerita keimanan dan hikmah pada kita. Saat ini adakah yang wangi kuburnya? Banyak. Di antara kita ada ndak yang warga LA, bukan Los Angeles, Lubuk Aluang, Sintua. Ada tadi yang luar Sintua. Nanti ada ceramah. Kampung mana? Di Lubuk Aluang Pak, di Sintua katanya. Kok mantap ceramahnya gini kok. Awak pula yang mempromokan. Kemudian sebelum Lubuk Aluang itu ada kepala hilalang namanya. Kesini lagi ada namanya kayu tanam. Saya cerita ini, saya pernah sekolah di kayu tanam, INS kayu tanam. Itu waktu saya sekolah, kalau kami beberapa orang, ada 3 orang ndak suka sama guru itu, seperti bahasa Indonesia, itu aja belajarnya kami keluar jalan. Kemana kami jalan? Daerah kayu tanam. Daerah mana? Ini yang dilalui oleh NKS namanya Nia Kurniasari, asli orang kayu tanam. Itu kecamatannya 2x11, 6 lingkung. Sekarang 2x11 kayu tanam. Semua yang diperjalankan jalani
yang jual goreng oleh Nia Kurniasari ini, kami saat itu, bukan saat itu ya, waktu sekolah, itu jalur kami yang kami jalani. Meninjau masyarakat. Kemudian cuman menjual goreng. Kemudian dibunuh, perkosa, ditarik secara kejam. Belum berapa kejamnya Fir'aun. Nah ini. Jadi bahkan sekarang masih menular ke tanah datar, daerah Sungai Tarap. Namanya CNS, yang tadi NKS, sekarang NCS, Cinta Novitasari. Kasusnya hampir sama, tapi di sini yang di Kayu Tanam ini setiap hari dia membantu kehidupan ibunya, punya anak 4 sama dia, sama ibunya. Kemudian saat itu bulan September kaki saya pernah sakit, tidak bisa sehingga pakai tongkat jalan ke sini. Kemudian setelah bulan Oktober saya coba ke sana. Kemudian di YouTuber menyiarkan bahwa sampai-sampai makamnya Nia Kurniasari ini harum. Nah, ini masalah harum yang kedua. Nah, saya penuh keimanan mencoba meninjau apakah benar. Ini yang saya bulan Oktober saya hantam pakai sepeda motor sendiri, pakai sepeda motor Beat langsung ke sana. Kemudian apa sih yang dielu-elukan Nia Kurniasari ini sampai harum seperti itu? Saya membuktikan bahwa awalnya saya tidak percaya. Kemudian ada hikmah-hikmah sebelum bau wangi ini, ada hikmah kok rumahnya itu, waduh, saya pernah lihat Pak Haji Kasmijan, rumahnya itu reot. Beberapa tahun lalu saya juga pernah cerita masalah Haji Kasmijan. Tapi yang ini rumahnya itu dari seberan kayu-kayu yang seperti di Hollywood untuk dibakar sama orang. Jadi ini yang berubah total. Rumah itu saya pernah menyarankan rumah itu jangan digeser, jangan dibongkar. Alhamdulillah, mungkin atas usulan saya, mungkin ya waktu saya ke sana, tidak jadi dibongkar. Rencananya mau dibuat madrasah. Dengan bertubi-tubi bantuan, apa pesan seminggu sebelum Nia Kurniasari ini hilang, meninggal, dia pesan sama ibu. Ibu, tenanglah Bu, biar ibu yang membuatkan rumah untuk ibu. Nah, ini terlaksana sampai bantuan kemana-mana. Perkiraan saya rumah yang sudah siap sekarang ini sekitar 800 jutaan ada. Kemudian sekarang sedang berjalan pula membuat musala di depan rumahnya itu. Bantuan dari mana-mana, baik anggota dewan, bupati, dari Payakumbuh, dari Pekanbaru ini, pernah ketemu saya yang dari Panam. Macam-macam yang datang untuk bantuan. Kemudian
itu pesan NKS ini, Ibu, tenanglah Ibu, biar Nia yang membuatkan rumah untuk Ibu. Nah ini, apakah amalan-amalan NKS ini? Yang paling pertama adalah dia patuh kepada ibunya. Jadi hal ini janganlah coba-coba melawan kepada ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, diisukan juga bahwa dia hafiz Quran, seorang hafizah. Saya ingin meyakinkan siapa gurunya. Rupanya NKS ini sekolah sama dengan saya. Dia sekolah di INS Kaitanam tamat tahun 2023. Saya tahun 80. Di lebih kurang 44 tahun lah. Jadi apa namanya? Yang kedua, tadi masalah dia hafizah, ada yang memprotes, tidak mungkin dia hafiz Al-Quran. Yang dianggap hafiz ini adalah sebagian kita 30 juz. Tapi setelah saya selidiki, dia baru 4 juz. Tapi itu sudah berhak mencapai gelar hafizah. 4 juz sudah lumayan, kita 1 juz saja mungkin belum ya. Jadi inilah perbuatan NKS itu. Kemudian saya membuktikan sendiri apakah iya. Nah, ini hikmahnya. Apakah iya harum? Kemudian saya langsung ke makamnya itu. Saya masih ragu dekat mana makamnya itu, kuburannya itu. Dia agak ke bukit, saya lewat di bawahnya. Itu sekitar di jalan itu sudah harum itu. Saya kalau bau bunga rampai dengan minyak-minyak segala macam, itu sudah biasa kita bau kan. Ini beda baunya. Apakah daun pandan yang sudah kering? Saya tidak tahu lah. Yang penting wanginya itu tidak seperti bunga rampai. Nah, ini yang hikmah yang dapat yang ketiga yang saya kumpulkan. Jauh perbandingannya dengan Masyidah. Nah, inilah hal yang kedua yang kita yakini, yang saya temui berpulang kepada kita. Kalau ada yang warga kita yang daerah Kaitanam atau Padang Pariaman segala macam, cobalah berkunjung. Orang yang tidak kenal dengan rumah itu sendiri datang berduyun-duyun membuktikan. Jadi dengan wanginya itu 50 meter dari wakam itu, 50 meter ke samping, ke kanan, belakang, ke depan, itu sudah terbawa harumnya. Ini rasanya cerita hikmah yang perlu rasanya saya sampaikan. Mudah-mudahan ada juga yang protes. Itu kan sudah mati. Kalau untuk ke surga harus mati dulu kan. Mudah-mudahan sehabis lebaran ini mungkin kalau ada waktu kita bisa berkunjung kalau ingin membuktikan. Tapi saya lihat tidak semua orang yang menghirup bau wangi itu yang seperti itu. Udah tertentu pula mungkin ya. Tapi saya dengan membuktikan bahwa seperti itu harum wanginya. Apakah seperti itu juga Mas Itoh? Allahu alam. Jadi
Itu saja yang dapat saya sampaikan dengan penuh hikmah. Mudah-mudahan hikmah-hikmah yang penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan hikmah apa lagi yang akan diterima. Rasanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada cerita hikmah ini yang tidak pada tempatnya, tidak tepat sasarannya. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sama-sama kita dengar hikmah yang dapat kita bawa. Mudah-mudahan nantinya sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, bila kita yang mempunyai waktu untuk datang langsung ke sana. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.